Di dunia nyata, si pemeran utamanya ini tewas dimakan oleh beruang. Dan ada juga seorang ibu yang nekat melakukan perjanjian dengan iblis untuk menyelamatkan hidup anaknya. Halo guys, gimana? Sehat semua kan? Stay safe ya. Terima kasih sudah mampir di channel YouTube aku. Dan buat kalian semua yang baru datang, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Oke, kalau di video sebelumnya aku udah mengupas tuntas tentang kisah sedih di balik serial anime Doraemon. Dan di pembahasan kali ini aku juga masih akan membahas seputar dunia kartun. Nah, seperti yang kalian tahu ya guys, serial kartun ini kan biasanya diisi oleh tokoh atau karakter lucu dan juga cerita-cerita yang sangat menarik untuk ditonton oleh anak-anak. Tapi apa jadinya ya? Kalau dibalik itu semua ternyata menyimpan kisah yang sangat menyedihkan dan juga sangat menyeramkan. Seperti beberapa tokoh yang bakalan aku bahas kali ini, yaitu Hello Kitty dan juga Marsha and the Bears. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa kita intro dulu ya. Oke guys, yang pertama kali bakalan aku bahas adalah Hello Kitty. Nah, Hello Kitty ini merupakan salah satu tokoh atau karakter berbentuk kucing yang sangat lucu dan juga menggemaskan. Nah, yang pastinya disukai oleh anak-anak bahkan sampai ke orang dewasa sekalipun. Bukan hanya serial animenya aja, tapi boneka Hello Kitty ini juga merupakan salah satu yang paling banyak diminati pada masa kecil. Tapi siapa sangka ya guys, di balik kelucuannya, ternyata Hello Kitty ini menyimpan kisah yang sangat menyeramkan. Ada salah satu akun Facebook bernama Maria Tukiptiah yang mengunggah sebuah gambar dan mengatakan bahwa Hello Kitty ini tuh merupakan salah satu kartun yang cukup populer dan juga menyimpan cerita kelam. Jadi katanya Hello Kitty ini tuh pertama kali dibuat pada tahun 1970 oleh seorang ibu yang mempunyai seorang anak perempuan berusia 14 tahun dan menderita penyakit kanker mulut. Nah, suatu hari ya, ketika si dokter ini tuh bilang sama si ibunya kalau kondisi anaknya tuh udah cukup parah dan mereka juga udah nggak bisa menemukan obatnya. Dan bahkan mereka pun mengatakan kalau mereka tuh udah putus asa, udah nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi buat nolong anaknya ini. Tapi si ibu ini tuh nggak putus asa guys. Dia pun mendatangi setiap gereja yang ada di kotanya dan berdoa untuk kesembuhan anaknya. Nah, singkat cerita ya, mungkin karena si ibu ini tuh udah terlalu capek kan, udah lelah juga dia kesana kemari nyari obat, tapi nggak juga membuahkan hasil. Dia pun menjadi sangat putus asa dan depresi. Hingga akhirnya dia pun terlibat dalam sebuah ritual dan melakukan perjanjian dengan iblis untuk menyelamatkan hidup anaknya. Untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh anaknya, si iblis pun mengajukan sebuah permintaan, yaitu si ibu ini harus membuat sebuah karakter yang nantinya bisa disukai oleh anak-anak di seluruh dunia. Nah, karakter inilah yang nantinya akan digunakan oleh si iblis ini untuk menjaring mereka semua masuk ke dalam penyembahan iblis. Setelah anaknya ini dinyatakan sembuh, si ibu pun berusaha untuk memenuhi permintaan yang diminta oleh si iblis waktu itu. Dan dia pun membuat sebuah karakter Hello Kitty. Nah, seperti yang kita tahu ya guys, Hello Kitty ini digambarkan sebagai karakter yang tidak memiliki mulut. Karena ini untuk mengingatkannya bahwa dia ini mempunyai seorang anak perempuan yang pernah menderita penyakit kanker mulut. Selain itu, kata Kitty dalam bahasa Cina ini berarti iblis. Jadi bisa diartikan kalau Hello Kitty ini adalah Hello Iblis. Dan siapapun yang menggunakan pernak-pernik Hello Kitty adalah pemuja iblis. Wow, kedengarannya kok serem banget ya guys. Tapi ada salah satu sumber yang mengatakan bahwa semua cerita itu adalah hoax ataupun tidak benar. Karena Hello Kitty ini pertama kali dibuat pada tahun 1974 oleh sebuah perusahaan di Jepang bernama Sanrio. Kesuksesan Hello Kitty ini ternyata berkaitan dengan budaya kawaii Jepang yang menyukai semua hal-hal lucu dan juga menggemaskan. Dan alasan kenapa karakter Hello Kitty ini tidak mempunyai mulut
adalah karena Hello Kitty ini berbicara dari hati. Nah, itulah kisah dari Hello Kitty. Gimana menurut pendapat kalian guys? Komen di bawah ya. Oke, kita lanjut yang kedua adalah kartun yang gak kalah menggemaskan dari kartun-kartun yang lainnya. Bahkan semenjak muncul di layar TV Indonesia, kartun ini tuh udah banyak banget diminati oleh anak-anak kecil sampai ke orang dewasa sekalipun. Yaps, dia adalah Marsha and the Bears. Di dalam cerita kartun, Marsha and the Bears ini berkisah tentang seorang anak perempuan yang sangat nakal. Nah bahkan ya, saking nakalnya dia tuh ampe nggak punya teman guys. Karena semua binatang aja tuh takut sama dia. Tapi ada satu-satunya binatang yang mau berteman sama dia, yaitu beruang. Nah si beruang itu sangat menyayangi Marsha seperti layaknya sosok seorang ayah buat dia. Nah itulah cerita di dalam dunia kartunnya. Tapi kalian tahu nggak guys, ternyata kisah nyata Marsha and the Bears ini lebih menyedihkan dari cerita Hello Kitty yang baru aja tadi aku ceritain. Di dalam dunia nyata, Marsha ini adalah seorang anak perempuan yang sangat menyukai sirkus. Nah suatu hari ada sebuah pertunjukan sirkus di dekat rumahnya, lalu dia pun mengajak kedua orang tuanya untuk melihat pertunjukan tersebut. Dan kedua orang tuanya pun memenuhi permintaan Marsha, lalu mereka pun pergilah ke sana. Pas sudah nyampe di sana, Marsha pun menikmati setiap pertunjukan yang ada. Tapi tiba-tiba dia pun terlepas dari pengawasan kedua orang tuanya. Dan inilah awal mula kisah menyedihkan Marsha. Marsha berjalan perlahan-lahan untuk melihat-lihat, hingga akhirnya dia pun tiba di suatu tempat yang ternyata tempat tersebut adalah kandang beruang. Nah singkat cerita, Marsha pun ditemukan tewas karena dimakan oleh beruang tersebut. Dan karena kejadian itu, kedua orang tuanya pun merasa bersalah hingga akhirnya menjadi depresi. Karena untuk mengenang sosok Marsha dan terinspirasi dari kisah nyata inilah karakter Marsha diangkat menjadi sebuah film kartun. Dan ternyata ada beberapa tokoh yang sengaja dibuat untuk menggambarkan orang-orang yang ada di dekat Marsha di dalam dunia nyata. Yang pertama adalah beruang. Beruang ini sengaja dibuat untuk menggambarkan sosok ayah di dalam dunia nyata. Dan karena ternyata Marsha ini juga sangat menyukai beruang. Nah itulah alasan kenapa beruang ini dipilih sebagai tokoh yang sangat dekat dengan Marsha. Kemudian yang kedua adalah penguin. Kalau penguin ini sengaja dibuat untuk menggambarkan saudara kandung Marsha. Dan ternyata saudaranya inilah yang selama ini menulis cerita dari film Marsha and the Bears. Kemudian yang ketiga adalah panda. Nah panda ini digambarkan sebagai sepupu Marsha di dalam kehidupan nyata. Dan karakter ini juga digambarkan sebagai tokoh yang sangat nakal dan sering berantem sama si Marsha. Di dalam kehidupan nyata, sepupu Marsha ini tinggal di Cina. Dan yang terakhir adalah kelinci. Kalau kelinci ini digambarkan sebagai teman-teman Marsha di dalam kehidupan nyata. Dan karakter ini digambarkan sebagai tokoh yang selalu setia nemenin si Marsha di saat semua binatang-binatang lain gak ada yang mau main sama dia. Buat kalian semua yang penasaran dan masih bertanya-tanya, kenapa ya kok di film Marsha and the Bears ini tuh gak ada sosok orang tuanya si Marsha? Di sini aku bakalan jawab pertanyaan kalian. Jadi guys, di dalam kehidupan nyatanya, ternyata kedua orang tuanya ini tuh masih merasa sedih dan juga depresi atas kematiannya si Marsha. Makanya kedua orang tuanya ini tuh gak pernah muncul di film kartun Marsha and the Bears. Nah itulah kisah dari Marsha and the Bears. Gimana menurut pendapat kalian? Komen di bawah ya. Oke guys, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye.